UMJ Ustadz Muhammad Chen. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salam di atas kampak, mentang-mentang baru buka, jawab salam belum kompak. Yang jawab salam didoakan sehat walafiat. Mudah-mudahan saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahra siyam wa syahral mubarak. Walhamdulillah alladzi amarna bi islahi ma'isatina linaili sa'adah wa ridha. Amma ba'd, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tukhadu min agniyaihim faturaddu fi fuqaraihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib di Masjid Al-Ikhlas, wabil khusus yang sama-sama kita hormati segenap DKM Masjid dan Ustadz kita yang kita muliakan, Ustadz Umaini, dan bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita diterima oleh Allah, salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun tema kajian pada kesempatan kali ini yaitu tentang perbedaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tema ini tadi sebetulnya sudah dibahas tadi di mukadimai oleh Pak Tamsil tentang sedekah, ya. Sekarang akan coba kita bahas tentang persamaan atau perbedaan antara zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dari sisi perbedaan, zakat, infak, sedekah, dan wakaf itu berbeda. Yang pertama dari sisi hukum. Kalau zakat, hukumnya wajib. Apa hukumnya, Bunda? Bapak, apa hukumnya? Zakat? Hukumnya wajib. Apa dalilnya? Dalam Al-Quranul Karim pada muqaddimah dijelaskan, surah Al-Baqarah, Allah sandingi nih perintah sholat dengan perintah zakat. Waqimus sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat dan tunaikan zakat. Berarti dalam kaidah fikih dinyatakan al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya dalam perintah itu menandakan kewajiban. Diperintahkan sholat, maka diperintahkan juga untuk melaksanakan ibadah zakat. Kalau sholat itu lebih cenderung individual. Bukti bakti kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan zakat. Zakat itu tidak hanya ibadah individual, tapi ibadah istimaiyah. Ibadah yang bersifat untuk kepentingan masyarakat. Salat itu namanya secara sederhana antara manusia dengan Allah. Abdun dengan Khalik. Itu diantara salat. Tapi kalau zakat tidak hanya abdun dengan Khalik, tapi memiliki peran manusia dengan manusia. Makanya dalam kitab Ridha dinyatakan kenapa di zamannya Abu Bakar As-Siddiq orang yang tidak mau bayar zakat diperangi. Di dalam kitab Ridha Al-Maghazi dinyatakan apa sebabnya? Karena zakat memiliki peran tidak hanya bentuk individual, tapi bentuk kemasyarakatan atau istimaiyah. Dalil yang lainnya pun kita bisa lihat di dalam surah 9,
surah At-Taubah ayat 103 nih, itu juga perintah kita untuk menunaikan zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah, pungutlah. Berarti bukan kita langsung mengeluarkan zakat. Khudh fi'il amr mufrad. Fi'il amr mufrad ini lebih cenderung ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata Nabi Muhammad membentuk tim panitia. Ini karena baru buka puasa, ikan paus makan permen ini. Ikan paus akan bermain apa tuh? Ausman ya. Jadi mohon maaf dulu nih, isi bensin dulu. Baik, iklan dulu ya Bunda ya, maaf ya ayanda semuanya. Jadi ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperintahkan untuk memungut zakat, tapi tidak Nabi sendiri. Nabi membentuk tim panitia pemungut zakat. Siapa saja yang dibentuk, yang ditentukan memungut zakat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang namanya Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah. Ada yang namanya Ibnu Lutaibah. Ada yang namanya Mu'ad bin Jabal. Mereka lah yang memungut zakat di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang perlu diingat, dijelaskan di dalam Kitabul Amwal karya Abu Baid, zakat yang dikumpulkan ini zakat yang nampak, yang kelihatan, bukan zakat yang tidak kelihatan. Apa yang dimaksud dengan zakat yang nampak? Yang namanya al-amwal az-zahiriyah, harta yang nampak. Contohnya apa? Zakat peternakan. Kalau kita punya peternakan ada 5.000 ekor, tetangga tahu nggak kira-kira? Tahu. Nah itu berarti yang nampak, yang jelas. Pak Dodi punya sawah 5 hektar, panen 10 ton umpamanya, kelihatan nggak tetangganya? Ini berarti yang nampak, yang kelihatan. Terus umpamanya Pak Tamsil punya perdagangan, dagangannya rukonya ada 20 ruko gitu ya. Nah dagangannya kelihatan gitu, orang bisa ngitung tuh. Nah makanya yang dipungut zakat diantaranya zakat urudut tijariyah, perdagangan. Ada yang namanya zakat hewan, zakatul mawasi atau zakatul hayawaniyah, zakat peternakan. Ada yang namanya juga zakat zuriyah, pertanian. Nah sekarang pertanyaannya, harta yang tidak tampak itu seperti apa? Yang tahu diri sendiri, tetangga nggak tahu. Umpamanya Bunda punya emas, 200 gram emas ditaruh di lemari, tetangga tahu nggak kira-kira? Nggak tahu. Kalau dipakai ketahuan, tapi kan rata-rata nggak dipakai juga, ditaruh. Sampai ada Bunda punya emas, ada yang 200 gram emas, sampai ada yang 80 kilo, namanya Mas Darmin. Iya, Mas Trimo ya. Nah, kalau Mas Dodi mungkin 60-70 nih ya. Oke, jadi ini bisa dilihat namanya al-amwal al-batiniyah. Harta yang tahu itu hanya pemiliknya saja dan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya emas, perak. Nah, ini yang dikategorikan tadi yang tidak tampak. Nah kemudian apa sebetulnya perbedaan antara zakat, infak, sedekah, dan wakaf? Zakat hukumnya wajib. Infak, sedekah, dan wakaf hukumnya sunnah. Apa Bunda hukumnya? Sunnah. Kalau zakat hukumnya? Wajib. Apa yang dimaksud dengan wajib? Dinyatakan wa yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Artinya kalau orang nggak melaksanakan, hartanya cukup nisab, cukup haul dan dia tidak zakat, maka dinyatakan wa yusabu
kalau dia mengerjakan maka dia berpahala. Wa yusabu fa'iluhu. Kemudian wa yu'aqabu, dan dinilai berdosa, disiksa karena dia tidak melaksanakannya. Berbeda dengan sunnah hukumnya. Zakat hukumnya wajib, kalau infak, sedekah dan wakaf hukumnya sunnah. Apa yang dimaksud dengan sunnah? Wa yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tariku. Artinya mengerjakan berpahala dan tidak dinilai berdosa. Artinya tidak mendapatkan pahala yang sangat luar biasa karunia-Nya. Apalagi bulan Ramadan nih. Pernah suatu ketika sahabat Rasul bertanya, "Ya Rasul, ayu afdal a'mal fi Ramadan?" Pekerjaan apa yang paling top, yang paling bagus dilaksanakan di bulan Ramadan? Rasul menjelaskan, as-shadaqah fi Ramadan. Bersedekah di bulan Ramadan. Apalagi yang luar biasa Bunda, Ayahanda, kalau pahala kita mau banyak, kita puasa, ngasih nih sedekah buat iftar jamaah ini kayak kita tadi makan, maka pahalanya luar biasa seperti orang yang kita kasih sedekah. Satu orang, kalau yang makan ada dua orang pahalanya. Kalau ada 1000, Amin. Masya Allah. Alhamdulillah, itu pahalanya luar biasa. Makanya jangan lupa untuk bersedekah, nanti dikumpulin tuh, ya kan? Apalagi kalau Ustaz Umar ini udah bilang kalau nanti pengen jengkol dia dadain aja udah ya. Oh ya mari ya. Nah, alhamdulillah nih. Ada yang menarik sebetulnya. Tadi hukumnya tadi zakat wajib, infak, sedekah, wakaf hukumnya sunnah. Zakat, ada berapa zakat? Ada 2 nih ayahanda bunda. Yang pertama namanya zakatun nafsi. Yang kedua namanya zakatul mal. Apa ada berapa? Yang pertama zakatun nafs, yang kedua zakatul mal. Apa yang dimaksud dengan zakatun nafsi? Zakat jiwa. Orang nyebutnya zakatul fitri. Zakat yang ditunaikan maksimal saat Idul Fitri. Atau di dalam kitab As-Simar Al-Yaniyah Firyadil Badi'ah, zakat fitri itu dikategorikan zakatul abdan atau zakatul badan, atau dikategorikan juga zakatul saum, atau dikategorikan juga zakatul Ramadan, karena dilaksanakan saat di bulan Ramadan, maksimal di tanggal 1 Syawal sebelum khatib turun dari mimbar. Karena Nabi menyatakan kalau orang melaksanakan dia setelah khatib turun dari mimbar, setelah sholat, maka dianggap bukan sebagai zakat, tapi sebagai sedekah. Aman adaha qabla sholat, iya zakatun makbulah. Waman adaha, orang yang melaksanakannya pada sholat, iya sodakoh minas sodakoh, maka dianggap sedekah biasa. Tuh begitu kira-kira. Kenapa dikategorikan zakatus saum? Kita puasa ini membersihkan perut kita ini Bu, ayahanda. Dalam Al-Quran dinyatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka berpuasalah kamu sekalian. Walaupun di dalam Al-Quran dijelaskan ada rukhsah, tapi kalau kita memang betul-betul beriman kepada Allah, terus kita puasa, tasumu, lebih baik tuh. Khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kamu betul-betul tahu. Nah ini sangat luar biasa. Diteliti tuh. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW ketika menjadi pemimpin negara, di Madinah, diketandai dengan misak Madinah. Rupanya ada salah seorang dokter atau tabib datang ke Madinah. Dia rencananya ingin ngobatin ini umat Islam. Rupanya selama dia beroperasi, itu dokter atau tabib, 1 bulan kagak ada yang berobat.
2 bulan gak ada yang berobat, setahun, 2 tahun ini gak ada yang berobat nih. Akhirnya lapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kok bisa umat Islam ini tidak sakit-sakit? Apa sebabnya? Nabi menjelaskan dia tidak makan sebelum dia lapar, dia tidak minum sebelum dia haus. Kan suruh puasa sebetulnya, betul nggak? Iya betul. Rasain tuh puasa. Bu, Bunda coba lihat, enakan mana makan waktu kita lagi puasa nih bersama-sama, atau makan yang biasa? Enakan mana kira-kira? Puasa luar biasa, ketika minum ketemu air aja ucapannya apa? Alhamdulillah. Masya Allah, itu baru seteguk. Makanya Nabi menganjurkan untuk makan kurma tuh. Ternyata diteliti tuh sunnahnya tuh. Makan kurma ternyata dia mengandung glukosa. Kalau kita kekurangan cairan, dehidrasi, rupanya dengan diteliti tuh makan kurma itu langsung dia lebih cepat pulih dibanding pakai yang manis-manis. Makanya sangat dianjurkan sama yang manis-manis. Tapi bapak-bapak jangan salah arti ya. Bukannya sama yang manis-manis. Itu artinya lain. Nah ini kembali. Ternyata zakat ini menyucikan jiwa. Kalau orang bisa sehat karena dia berpuasa, jiwanya biar suci dengan laksanakan namanya zakatul fitr. Berbeda dengan zakat harta atau zakatul mal. Zakat harta dalam bahasa Arab mal. Mim alif lam. Dibaca, ditulis di Indonesia mal. Apa namanya? Mal. Pertama isim mufradnya mal. Kalau dua, malun malani amwal. Yang artinya mal itu condong, miring. Maka orang kalau condong kepada harta, otaknya miring. Iya, sedeng. Hubud dunya wa karahiyatul maut. Begitu kira-kira. Ya kan? Kenapa? Bisa dilihat tuh dalam kamus Mu'jam Al-Wasit. Dalam kamus lisan al-Arab, mal itu artinya condong, miring. Orang yang memiliki harta namanya sahibul mal. Apa namanya orang punya harta? Orang yang punya harta namanya sahibul mal. Orang yang punya mal sahibul mal. Orang yang ikut kajian dia tidur sahibul molor. Iya, orang nanti kajian dia tidur. Apalagi kalau kajiannya nyender-nyender. Makanya kalau orang yang kajian nyender-nyender pahalanya bagi 2 sama tembok. Tapi ada yang salut ini. Syekh Humaini ya. Jadi orang barat, orang Amerika salut sama orang Indonesia. Apa sebabnya? Ketika dia tidak bisa tidur, nggak perlu datang ke dokter spesialis. Kalau orang-orang barat nggak bisa tidur, datang ke dokter spesialis atau subspesialis, dikasih obat biar bisa tenang, biar bisa tidur. Orang Indonesia nggak perlu, cukup ikut pengajian dijamin pules. Ya dijamin pules tuh. Masya Allah. Ini kan kita nggak tahu nih meninggal dunia kapan, nggak tahu. Oh, beberapa tahun yang lalu Kori Nasional lagi baca surah Al-Muluk, ayat tentang kematian. Ayat 1, ayat 2 ini, ayat 2 menuju ayat 3 itu posisinya berbeda. Alladzi khalaqal mauta terus wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Rupanya dokter menghampiri, dicek pernapasannya, ternyata itu sudah meninggal dunia. Kita doakan husnul khotimah. Ini Masya Allah, husnul khotimah tuh lagi baca Quran meninggal dunia. Saya cuma pesen aja yang lagi ngadi, yang nyender-nyender, kalau duduknya sudah berubah dari duduk posisinya miring, waspadalah. Yang di samping waspadalah. Nggak tahu nih,
Dalam surah Luqman dinyatakan wa ma tadri nafsun madza taksibu goda. Kita jangankan meninggal dunia, besok mau ngapain aja nggak tahu tuh. Iya kan, mana berusaha. Oh ya, ini yang paling disenengin sama Pak Ustadz Humaini yang nanya-nanya. Iya. Ya, Bunda ya. Nah, ya baik. Tuh, saya godain Bu Rosa jadi lupa deh tuh. Jadi diingatkan, kita nggak ada yang tahu nih, jangankan meninggal dunia, besok mau ngapain aja, rutinitas, kita sebagai ibu rumah tangga, kita bekerja sehari-hari, sebagai apa saja profesi kita, nggak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu goda, besok mau ngapain nggak tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan di negeri mana kita akan meninggal dunia nggak ada yang tahu. Termasuk juga Nabi tidak mau menyolatin orang yang nggak mau bayar zakat. Nabi tidak mau menyolatin orang yang nggak bayar utang, termasuk hutang kepada Allah. Zakat itu kan hutang kepada Allah dan manusia. Apa sebabnya? Dalilnya wa fi amwalihim hakun lis-sa'ili wal mahrum. Ternyata dalam harta mereka ada hak orang lain yang wajib ditunaikan zakat. Maka dari sisi hukum zakat wajib. Kalau infak sunnah. Apa bedanya infak dengan sedekah? Kalau zakat lebih cenderung harta. Kalau infak juga harta, tapi sedekah tidak mesti harus harta. Senyum termasuk sedekah. Tuh, sedekah yang paling bagus itu tadi senyum. Syarat senyum ada aturannya. Semakin senyumnya lebar, sedekah kita maksimal. Berarti kita ikhlas senyumnya. Syaratnya dipakai penggaris. Di sebelah kanan 2 cm, sebelah kiri 2 cm. Ukur dah. Syaratnya simetris. Kalau tidak seimbang, tidak simetris, kemungkinan stroke. Kemungkinan stroke. Stroke ini naudzubillah, penyakit berat nih ayahanda bunda. Jangankan stroke, asam urat aja laporannya, larangannya udah banyak, kolesterol udah banyak, apalagi stroke. Stroke ini penyakit berat, jangankan stroke, segerobak aja repot. Stroke dia kan, stroke, bayangin, sekol juga repot. Nih, maka di dalam Islam dinyatakan kalau terhindar dari penyakit, rajin kita infak, sedekah, wakaf, termasuk kalau harta kita cukup nisab, bayar zakat, da'u mardakum bis-shadaqah. Obatin penyakit kita dengan bayar zakat, obatin penyakit kita dengan bayar infak, obatin penyakit kita dengan sedekah, obatin penyakit kita dengan wakaf. Itu yang sangat luar biasa. Jadi kalau infak itu dalam bentuk harta, kalau sedekah tidak dalam bentuk senyum, termasuk sedekah. Baca tasbih. Subhanallah wala ilaha illallah. Ini dari tadi aus mulu ya. Ya. Tes asam urat kolesterol. Tapi ayahanda bunda kalau pengen awet muda nih, ini saya lihat alhamdulillah ini bunda-bunda nggak ada yang ini nih, nggak ada yang tua muda semua. Ini ya. Halo tes, ya. Jadi muda semua, gadis-gadis semuanya, gadis tahun 45. Iya, jadi di surga tidak ada nenek-nenek ya. Adanya adalah jadi bidadari, jadi perempuan gadis semuanya. Fajalnahunna abkara urban atroba. Begitu ya? Oke, ini kita akan coba ulas kembali. Apa bedanya tadi? Hukumnya dari sisi hukum zakat wajib.
infak, kemudian sedekah, wakaf, hukumnya sunnah. Kemudian dari sisi penyampaiannya, materi atau imateri. Kalau zakat biasanya dalam bentuk fisik materi. Tapi infak juga sama, itu pakai materi. Tapi yang namanya sedekah tidak hanya dalam bentuk materi. Senyum termasuk sedekah. Terus apa lagi? Baca subhanallah tadi, tasbih, itu termasuk sedekah. Tahmid, alhamdulillah, termasuk sedekah. Terus apa lagi? Takbir, termasuk sedekah. Tahlil, la ilaha illallah, termasuk sedekah. Bahkan menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dalam perjalanan, wa tumitul adza anit thoriq as-shadaqah. Menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan, ada beling, ada batu, ada tai kucing, ada tai anjing dan sebagainya, dibersihkan sama dia. Wa tumitul adza anit thoriq as-shadaqah, termasuk kategori sedekah. Termasuk mohon maaf kalau ada lihat ibu-ibu, bapak-bapak yang usianya udah sepuh mau nyebrang kayak model Syahrini lagunya. Maksudnya bagaimana? Mau nyebrang bingung dia. Maju mundur, cantik. Cantik kan bingung tuh. Bimbang, maka kita yang mudaan nuntun dia. Dianterin, tapi berbuat sedekah juga harus tahu, Bu. Jangan sampai ada anak muda ketika nyeberangin nenek-nenek diseberangin tuh. Kalau diseberangin dari situ ke sini diseberangin nyebrang. Pas nyebrang alhamdulillah nenek-nenek merasa senang, gak ada kenapa. Dia nyebrang sulit sekali. Lampu merah gak ada. Mobil kencang-kencang semuanya. Ada anak muda yang baik dia bilang alhamdulillah terima kasih deh. Alhamdulillah. Rupanya karena itu anak muda senang ada yang bilang terima kasih. Ada kakek-kakek langsung diseberangin aja sama dia. Rupanya nih kakek-kakek kagak mau bilang terima kasih. Ditanya, kenapa kakek gak bilang terima kasih, udah saya seberangin. Rupanya kakeknya melototin dia, langsung ditampar dia. Apa sebabnya, kek? Kenapa kakek nampar saya? Kamu tidak nanya-nanya. Saya udah capek-capek tadi nyebrang dari sono ke sini, kenapa seberangin lagi? Dibalikin lagi. Gimana agak emosi tuh ya. Orang yang melakukan amal kebaikan aja harus paham. Karena baik itu sodik, orang yang benar. Orang yang melakukan perbuatan yang baik dan benar itu namanya orang yang bersedekah, orang yang baik. Orang yang sedekah itu tidak melihat mau Kristen, mau Yahudi, mau Islam, kita berbuat baik. Itu sedekah. Ada yang berbeda sebetulnya nih yang akan kita bahas ujungnya. Wakaf. Wakaf ngerjainnya bunda cuma sekali. Manfaatnya abadi. Bukan hanya berkali-kali. Bukan hanya berminggu-minggu kali. Bukan hanya berbulan-bulan kali. Bukan hanya bertahun-tahun kali. Bukan hanya berabad-abad sampai ila yaumil kiamah. Kalau itu harta itu masih ada dan dimanfaatkan maka akan abadi. Ini yang namanya wakaf. Kalau belajar dengan Ustadz Humaini, tahsin dan anatomi boleh jadi. Diajarin tuh ada wakaf, ada wasol gitu ya kayaknya. Nah, wakaf berhenti, wasol terus begitu. Tapi maksudnya apa kalau wakaf dalam kajian ini? Hartanya yang kita keluarkan itu ditahan, tapi manfaatnya yang lanjut. Contohnya bunda beli ini yang namanya karpet. Karpetnya ada terus dipakai nih oleh Masjid Al-Ikhlas ila yaumil qiyamah umpama. Selama ini masih ada, kita meninggal dunia, mengalir gak pahalanya? Mengalir. Itu yang namanya wakaf. Apa dalilnya? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, idza matal insan in qata amalu illa min salas. Apabila telah putus, ya sudah meninggal dunia manusia, maka terputuslah kecuali 3. Sodakotin jariah. Apa yang dimaksud dengan sedekah jariah? Bukan sedekah biasa. Kalau sedekah biasa tadi kita ngasih orang makan sedekah, habis selesai, dimakan habis. Tapi yang dimaksud dengan sedekah jariah adalah mereka yang senantiasa tadi umpamanya dipakai terus
termasuk ini orang yang mewakafkan, ada muksinin nih, siapa namanya nih? Ya bapak-bapak lah, ibu-ibu semuanya kan, untuk patungan atau ada yang lebih banyak lagi, ini dibangun ini, dipakai. Kita udah meninggal dunia, ini mengalir pahala yang namanya sedekah jariyah. Bahkan sesuai dengan hadis Nabi SAW, "Mambana masjidan, fanallahu lahu baitan bil jannah." Orang yang bangun di dunia ini, diantaranya masjid, maka dibangun juga masjid juga, baitan bil jannah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang nikmat luar biasa. Oleh karena tadi wakaf itu ayahanda bunda tidak hanya buat kuburan doang. Sering orang punya kesan punya tanah buat kuburan. Wakaf yang ada biasanya buat apa? Buat yayasan, buat pesantren, buat masjid. Wakaf yang ada itu buat apa? Di antaranya tadi boleh jadi apa? Dipakai buat sosial saja. Padahal bisa untuk produktif. Umpamanya ini masjid kita, masjid apa namanya? Al-Ikhlas yang ada di Amsterdam ini punya tanah. Oh ternyata ada tanah yang di sebelahnya mau dijual. Akhirnya patungan tuh. Setelah patungan dalam bentuk apa? Rumahnya disewain. Nanti rumahnya nggak dijual tapi hasil sewanya buat operasional. Ini yang namanya wakafnya wakaf produktif. Alhamdulillah, itu luar biasa. Seperti halnya yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dalam riwayat yang cukup lumayan panjang, Nabi SAW menjelaskan orang yang membeli sumur Raumah maka ganjarannya adalah surga. Ternyata Utsman langsung melakukan proses dialogis, proses untuk dia senantiasa merayu Yahudi yang pelitnya luar biasa, yang dia tidak mau menjual sumurnya, yang dia jual mahal karena sebagai income bagi dia. Kata dia, ini kalau saya jual nanti pendapatan saya gimana? Akhirnya dia ngerayu begini aja, separuh-separuh kayak gitu ya bunda ya. Akhirnya separuh-separuh lah dipikir, satu hari punyaan kamu, satu hari punya saya. Akhirnya berjalan tuh, satu hari punya orang Yahudi dijual, beli tuh orang. Tapi pikiran Utsman digratisin, dipesan kamu ambil air banyak-banyak, kalau bisa buat 2 hari atau 3 hari, agar besok kamu jangan beli air. Akhirnya tuh Yahudi nggak laku tuh. Akhirnya dijual total kurang lebih 20.000 dirham. Satu ekor kambing kurang lebih 10 dirham. Di zaman Nabi, kalau dinar, 1 dinar, 1 ekor kambing. Totalnya berarti kalau ukuran zaman dulu 10 dirham, beli ekor 1 kambing, kalau sekarang mungkin 2 juta. Atau 3 juta, gitu 2 juta lah ya. Berarti 2 juta dibagi 10 berapa? 200.000. Berarti kurang lebih diantaranya tadi 200.000. Kalau 20.000 dirham, ngitung dewek berapa tuh? Ngitung loh, Pak Dodi ngitung nih, Joko ngitung Pak Dodi nih. Coba ngitung aja tadi. Ini luar biasa, bayangin. Sedekahnya yang namanya, yang sangat luar biasa, dibeliin tuh, ditanam kurma. Kurmanya dijual ada hasilnya, kemudian diapakan? Dibangun properti, hotel-hotel, kemudian ditaruh simpan rekening Utsman bin Affan. Itu dari abad 7, sekarang udah abad 21 masih ada. Bahkan luar biasa bisa manfaat. Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah, udah meninggal dunia, tapi pahalanya masih ngalir, luar biasa. Makanya termasuk ini, apa saja. Jadi beda, dari sisi penyaluran juga beda nih. Tadi dari sisi hukum sudah jelas. Kalau dari sisi penyaluran, zakat wajib disalurkan kepada 8 mustahik. Dalilnya surah At-Taubah ayat 60. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ada 8. Kalau ada yang bertanya, Pak Ustadz, boleh nggak bayar zakat untuk janda? Saya mau tanya nih, boleh nggak nih? Zakat buat janda boleh nggak nih? Bunda boleh nggak? Zakat buat janda, nih biar tahu juga nih. Kiai gimana zakat buat janda? Pak Tamsil lah, saya tanya deh.
Karena Pak Tamsil lagi nyari janda dia. Gimana kira-kira? Hah? Oh gitu. Dilihat. Oke. Ternyata di dalam Al-Quran surat Taubah tidak dilihat jandanya. Janda itu bukan mustahik zakat. Dilihat jandanya kaya apa miskin. Kalau janda kaya dia wajib zakat. Kalau janda miskin baru iya dia baru nerima zakat. Jangan kaya jandanya kayak Pak Dodi. Kalau ada yang namanya jamur, janda di bawah umur lain. Ada juga jahe, janda herang lain, ya kan? Nah, ada Mahmud Abbas, mama muda anak baru satu, lain juga itu. Udah, nggak perlu dibahas. Yang penting ini mohon maaf beberapa ada kesalahan. Pengurus DKM masjid ketika menyalurkan zakat mal, ya kan, ditulis janda. Posisi di mana jandanya? Kalau dia fakir atau miskin baru boleh. Apa bedanya fakir miskin? Di dalam kitab dinyatakan yang dimaksud dengan fakir dinyatakan mala seun indahu. Orang yang nggak punya sesuatu. Orang yang nggak ada penghasilannya. Orang yang nggak punya uang. Orang yang buat makan nggak bisa, buat minum nggak bisa, buat ngontrak nggak bisa, itu fakir namanya. Awalnya bukan berarti dia males, bukan. Awalnya dia bisa kerja, tapi karena kena penyakit tadi stroke, bisa kerja nggak? Enggak. Itu berarti bukan karena males, tapi kondisi. Itu namanya fakir, beda dengan miskin. Kalau miskin, maka dinyatakan malayak fihi min badi. Artinya apa malayak fihi min badi? Orang yang punya penghasilan, tapi penghasilannya malayak fihi nggak cukup. Min badi, boleh jadi. Saya mau tanya nih, kalau di Paris, di Prancis, UMR-nya itu 2.200. Kalau di Belanda berapa ini? 2.200 euro. Pendapatan minimum. Kalau di Belanda berapa ini? 2.000. Oke. Berapa 2.000? Alhamdulillah. Minimum 14. Oh 14. 14. Nanti kalau dihitung 16.200, hitung sendiri deh ya. Nih, sekarang kita bandingin bagaimana menurut Bank Dunia, World Bank. Nah, menurut Bank Dunia, orang miskin itu orang yang penghasilannya per hari 2 dolar, bukan euro. 2 berapa? Karena 2 dolar berarti 14.500 atau 15.000. Kalau 1 euro, kemarin saya beli tuker 16.200. Kakak saya nuker di bandara 17.000. Bandara Suta. Iya, Bandara Suta itu 17.000 tuh. Dia tuker 100 euro, itu bayarnya 1 juta, tukerannya 1.700.000. Ya. Oke, baik. Jadi rupanya yang dimaksud dengan miskin ini adalah 2 dolar. 1 dolar 14.500, anggap 15.000. Berarti 2 dolar berapa ya Anda Bunda? 30.000. 30 dikali 30 hari berarti orang yang penghasilannya 900.000 itu dikategorikan kismin. Apa miskin namanya? Miskin. Kalau ada sebuah kampung namanya kumis berarti kumuh dan miskin. Karena dia kumuh dan miskin maka akan menyebabkan kurap. Apa itu kurap? Kurang rapi. Kadang-kadang karena kurap juga menyebabkan kutil, kurang teliti. Penyebabnya karena kuman, kurang beriman. Ya, karena kurang dia semangat menjaga wajah. Jadi ternyata dalam ajaran Islam tadi itu miskin dalam catatan Bank Dunia 2 dolar, tapi menurut MDG 1 dolar. Berarti kurang lebih berapa? 15.000. 15.000 dikali 30 berarti 450. Ya kan begitu kira-kira. Tapi tadi catatan tadi kurang lebih 1.400. Itu siapa? Enis. Oke, Bu Enis ya tadi yang kita ngobrol ya. Ya. Kalau seperti zakat yang sebelum Idul Fitri dilaksanakan, sholat dilaksanakan itu,
yang sudah dikumpulkan itu kan tidak langsung dibagi ya Ustaz. Nah itu hukumnya bagaimana? Apakah apakah zakat yang sudah langsung dinaikkan itu sudah sah begitu? Untuk tentang pembagian zakatnya itu. Oke, penyaluran zakat. Shadaqatul fuqara wal masakin. Lamnya memiliki dua makna. Yang pertama, lamnya litamlik. Litamlik itu memiliki, maka zakat fitri wajib konsumtif, tidak boleh diproduktifkan. Beda dengan zakat mal, zakat harta. Zakat harta tidak harus diunggah di bulan Ramadan. Kenapa potensi zakat di Indonesia 217 triliun belum sampai tergarap? Bahkan menurut informasi dari Direktur Pendayagunaan dari Dompet Duapa, yaitu Pak Bambang, dia nyatakan bukan 217 triliun sekarang, bisa menyentuh angka 270 triliun, tapi baru terkumpul kurang lebih 5,6 triliun. Menurut catatan dari Badan Amil Zakat Nasional Pusat secara nasional. Berarti belum sampai 2% tuh. Belum sampai 3% lah kurang lebih. Tapi manfaatnya, walaupun belum sampai 3%, manfaatnya luar biasa. Rumah sakit gratis, sekolah gratis, perpustakaan gratis, ambulan gratis. Bahkan seperti Dompet Duapa dulu ada kasus orang kerja di Indonesia aslinya dari Klaten. Kalau Klaten mana nih? Jawa, Jogja ya. Nah, rupanya dia kerja, dia nggak ada penghasilannya, nggak ada uangnya. Nah, kemudian udah masuk ya? Masih lama ya? Hah? Ya udah masuknya, alhamdulillah Pak Dodi paham tuh, udah masuk ya. Oke, baik. Tadi sampai mana nih? Saya jadi lupa nih. Oh ya, nih Klaten. Ini kan sesungguhnya manfaat. Jadi rupanya itu orang meninggal dunia di Klaten, nggak ada saudaranya, nggak ada uang. Ternyata menghubungi Dompet Duapa, dikirim tambah dipungut biaya sama sekali. Itu berkah dari zakat. Makanya ada di zamannya Umar bin Abdul Aziz, zakat itu kalau betul-betul diberdayakan, termasuk dikelola oleh Masjid Al-Ikhlas, kalau betul-betul berdayakan bisa menggunakan konsep 4M. Apa itu 4M? Bukan menguras, mengubur, bukan. Apalagi mengapani. Begitu Ibu Rosa ya. Ibu Rosa ya. Kata ini dari Betawi apa dari Manado ini? Betawi ya. Dari Kemayoran. Oh, dari Kemayoran. Dari Betawi sama saya Bu Rosa. Dari mana? Oh, Pecenongan. Cuman beda saja. Saya Betawi juga. Betawinya Bekasi. Jadi Betawinya beda. Kalau saya Betawinya Betawi Orak gitu ya. Iya, betul. Saya aslinya dari BSD. BSD itu bukan Bumi Serpong Damai tapi Bekasi Sonoman dikit. Jadi Bekasi Sonoman dikit. Gitu ya bro saya. Oke, baik. Jadi ternyata zakat ini tadi, sekali lagi tadi Bu Edis ya. Jadi kalau kita udah bayar zakat sebelum khotib turun dari mimbar, ya udah lepas kita. Karena panitianya yang bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, kalau zakat mal tidak harus tunggu di bulan Ramadan. Karena zakat ini syaratnya harus cukup nisab dan haul. Apa itu dimaksud dengan nisab? Batas minimal mengeluarkan zakat. Kalau zakat emas itu kurang lebih 85 gram emas. Apa dalilnya? Dalilnya hadis yang menjelaskan harta yang kurang dari 20 dinar tidak wajib zakat. Laisa duna isrina miskolan sedekah. Harta yang kurang dari 20 miskol, 20 dinar tidak wajib zakat. Diteliti dari zaman Romawi, zaman Nabi, zaman sahabat tabi'in, 1 dinar itu ukurannya 4,25 gram emas. Dikali 20, maka ketemu angka 85 gram emas. Makanya menurut Muktamar Ulama Internasional di Kuwait, nisab untuk emas itu 85 gram emas. Saya mau tanya, yang tahu harga emas biasanya bapak-bapak apa ibu-ibu? Kalau bapak-bapak tahu harga emas, umpamanya Pak Tamsil tahu harga emas, 2 kemungkinan. Yang pertama, dia tahu harga emas karena untuk menghibur istrinya biar sayang dianya. Nah, yang kedua, kenapa dia tahu harga emas? Buat modal kawin lagi.
Nih, harga emas 500.000. Nah, 500 dikali 85 setara gitu ya. Kan 560, anggap 500.000. Saya nggak tahu kalau harga di sini, saya cek harga di Indonesia ya. 500.000 dikali 85 gram emas. Berapa kira-kira ukuran rupiahnya? Maka ketemu angka 42.500.000 rupiah. Setahun. Gitu kira-kira. Kemudian termasuk juga dalam kajian zakat penghasilan nih. Al-Murud Fatwa MUI nomor 3 tahun 2003, orang yang memiliki penghasilan melebihi nisab tadi dan cukup haul maka wajib zakat. Tadi umpama tadi 14 euro, anggap 14 juta gitu ya. Berarti kalau 10 bulan aja udah berapa itu? 150 juta. Nah itu dia nanti ada pertanyaannya, apakah bayarnya bruto atau neto? Itu kajiannya berbeda. Kalau menurut Syekh Wahab Al-Zuhaili, boleh kita bayar zakatnya itu yang namanya adalah neto. Apa itu neto? Dipotong sesuai dengan al-haja al-asliyah. Al-haja al-asliyah itu dipotong kebutuhan pokok. Dipotong berapa? Gajinya 15 juta. Ternyata ngangsur rumah 20 juta. Buat istrinya shopping 20 juta. Anaknya sekolah 20 juta jadi gorimin. Apa ini gorimin nih? Orang ngutang nih ya. Boleh-boleh aja tapi yang makul, yang masuk akal. Yang kira-kira yang memenuhi standar. Jadi kembali kepada pertanyaan ini tadi kurang lebih gitu ya. Kalau zakat fitri wajib di bulan Ramadan maksimal tadi sebelum wajib turun dari mimbar harus segera dihabiskan. Tapi kalau zakat mal tidak mesti. Karena syaratnya jangan zakat hanya dikumpulkan di bulan Ramadan. Masjid Al-Ikhlas boleh mengumpulkan setiap bulan sampai namanya jamaah kita ada yang namanya Pak Muharram. Mana yang Pak Muharram? Mana Pak Muharram nih? Oh, kalau Pak Muharram kerja, dia mulainya adalah bulan Muharram ini akan saya sampaikan haul hitungan 1 tahun, bukan tahun Masehi tapi tahun Qamariyah. La zakat hatta yahula lil haul, tidak wajib zakat sampai harta kita cukup haul. 1 tahun itu bukan hitungan Masehi. Masehi tadi tahunnya tadi 2000 berapa negara kita nih? 19 dari Januari, Februari dan seterusnya sampai Desember, bukan itu hitungannya. Mulainya tahun Qamariyah. Qamariyah berarti Muharram, Syawal, kalau sekarang masuk Ramadan. Ya, bulan itu dalam bahasa Arab namanya Qomarun. Lari ke Afrika bukan Qomarun tapi Kamerun. Jadi kalau di Arab itu Qomarun, kalau di Afrika jadi Kamerun. Grup main sepak bola. Kayak begitu, Bu Enis. Ada lagi silakan. Atau ayahanda, bapak-bapak, ibu-ibu silakan. Mau ya silakan. Di kisah ada yang namanya zakat profesi atau ya zakat mal gitu. Oke, baik. Ini zakat profesi bagian dari zakat mal. Jadi zakat itu ada 2 tadi saya ulang kembali lagi, ada yang namanya zakatul fitri, ada zakat mal. Zakat fitri itu dengan apa? Nabi tidak pernah bayar zakat fitri dengan beras. Sesuai dengan makanan pokok sebuah negeri kampung. Indonesia kebanyakan, saya mau tanya, ayah anda, bunda makannya pakai apa? Beras. Saya baru tahu orang sini makan lagi beras. Makan nasi dong. Iya. Kalau makan yang mau beras, saingan sama ayam berarti. Iya, makan bekatul. Nah, ternyata kita makannya ada yang ngamuk ternyata tuh. Iya. Baik, ternyata bahan pokok kita itu Nabi tidak pernah bayar zakat fitrah dengan beras. Dalam hadis dinyatakan so'an min tamrin au so'an min sairin. 1 sok yang namanya sair, gandum. Makanan gandum tuh. Au so'an min tamrin, 1 sok korma. Orang sono nggak perlu makan beras, pakai korma udah kenyang. Kalau kita makan korma 2 kilo kan masih lapar. Jangankan makan korma ya, tuh tadi berusaha. Udah makan pecel lele,
makan gado-gado, makan mie ayam, dibilang masih belum makan nasi. Iya, belum puas. Iya. Karena di sini nggak ada kan. Iya. Jadi maksudnya kalau belum ketemu sama nasi ngakunya belum sempurna. Nih, beda dengan di Papua. Ya kan? Di Papua itu bahan pokoknya sagu. Jangan-jangan 5 tahun yang akan datang orang Papua bayar zakat fitrah pakai cilok. Cilok tahu cilok? Aci diculok. Nah ini kembali baru zakat mal. Zakat mal dalam sejarah hanya 5 objek zakat. Yang pertama al-asman, segala sesuatu yang berharga, al-zahab wal fiddah, emas dan perak. Yang kedua, ini saya ulang kembali lagi ya. Yang kedua al-mawashi atau al-hayawan, zakat peternakan. Yang ketiga zakatuz zuriyah, zakat pertanian. Yang keempat, zakatul tijariyah, zakat perdagangan. Yang kelima baru zakatul likas, hanya ada 5 objek zakat. Kemudian di zaman Nabi, di zaman yang namanya Abu Bakar As-Siddiq tidak ada mengalami perkembangan al-amwal az-zakawiyah, objek zakat. Ternyata mengalami perkembangan di dalam kitab Al-Iqtisadiyah fi Umar, dinyatakan di zamannya Umar zakat madu dipungut, produksi madu dipungut. Kuda, komoditas kuda dipungut. Nah ini di zamannya Umar bin Khattab. Tapi kiasnya bukan kepada peternakan. Yang kalau kita lihat kuda kakinya berapa? 4. Seharusnya kambing kakinya 4, sapi 4, onta kan gitu ya. Tapi dijatuhkan komoditas melalui tijariyah, melalui perdagangan. Berarti 2,5% dengan zakat tijariyah perdagangan. Nah beda dengan ayam. Ayam kakinya berapa? 2. Ayam kakinya 2. Ada nggak binatang yang kakinya 3? Ada. Anjing lagi buang aja naik ke atas kakinya. Kalau dihitung kakinya dia berapa dia? Ada 3 dia. Ini kalau ada yang ngelihat ya. Oke. Ternyata tidak kiasnya kepada peternakan, tapi yang namanya tijariyah, perdagangan. Bahkan di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang pertama kali bayar kontrakan, ini saya lihat tampangnya kontraktor semuanya nih. Kontraktor bisa punya kontrakan atau orang yang ngontrak gitu ya. Nah, rupanya Imam Ahmad bin Hanbal ini dinyatakan orang yang pertama kali membayar zakat kontrakan. Imam Ahmad bin Hanbal. Di dalam kitab Al-Muwatta karya Al-Imam Malik dinyatakan juga para prajurit, para PNS kalau zaman sekarang itu sebelum bayar digaji, dibayar oleh pemerintah, ditanya dulu, udah bayar zakat belum? Belum, potong rubu al-usr 1/40 atau 2,5%. Di zamannya Umar bin Abdul Aziz di dalam Kitabul Amwal karya Abu Ubaid pun juga sama, dipotong. Nah kemudian Muktamar Ulama Internasional di Kuwait tahun 84 menyimpulkan zakat profesi, zakat penghasilan, zakat perusahaan, termasuk harta yang kita miliki cukup nisab, cukup haul, maka wajib ditunaikan zakat. Hal ini dipertegas juga di dalam kitabnya Fiqhuz Zakah. Syekh Yusuf Al-Qardawi dinyatakan zakat profesi masuk dalam kategori zakat min kasbil amal wal mi'an wa hurrah. Dalam kajian disertasi, dalam kajian kitab-kitab, zakat profesi dikenal dengan zakatul rawatib, zakat gajian wal ujur, upah. Bahkan menggunakan redaksi juga zakatul muwazzabin, zakat gajian. Fatwa MUI tadi ternyata zakat profesi di kata kuncinya bukan zakat profesi tapi zakat penghasilan. Begitu kira-kira ya. Jadi pada prinsipnya zakat profesi bagian dari zakat mal karena dalilnya al-umumiyah, al-ijmaliyah. Apa dalilnya? Surah Al-Baqarah ayat 267. Udah waktu ya? Baik, terima kasih banyak. Semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Ala kulli hal, mudah-mudahan dengan kita bayar zakat, insya Allah harta kita menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas kekurangan, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.